Yolo guys, ketemu lagi bersama gua DY and welcome back to my channel. Di video kali ini gua akan coba merangkum sebuah film dengan genre horor berjudul The Midnight Meat Train tahun 2008, di mana film ini akan dipenuhi dengan adegan darah pucat kemana-mana yang akan dilakukan oleh seorang psikopat kang jagal. Dan yang lebih gilanya lagi, aksinya ini dilakuin di dalam kereta loh. Nah, merinding nggak tuh? So, tanpa menunggu terlalu lama lagi, biar kuota kalian nggak cepat habis, carilah tempat yang paling nyaman menurut kalian dan enjoy this video. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Leon, yang mana pekerjaan doi ini adalah seorang fotografer freelance dan biasa menjual foto-fotonya tersebut kepada beberapa media cetak untuk mencukupi kebutuhan Leon dan pacarnya yang bernama Maya. I'd marry you. Only shoot the stuff you want, forever and ever. Singkat cerita, karena biaya hidup yang semakin sulit akibat PPKM tiada henti dan foto milik Leon yang tak kunjung laku, maka Leon pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada temannya yang bernama Jurgis agar bisa membantunya bekerja dan menjadi fotografer di sebuah tempat pameran seni kenalan Jurgis yang dimiliki oleh seorang bernama Susan. Yeah. But not the right time. Explain it to me. What interests you? Namun kenyataan memang selalu keseringan pahit karena Leon harus mendapatkan penolakan akibat fotonya yang dianggap terlalu monoton dan kurang menarik oleh Susan. Akan tetapi Leon masih bisa mendapat kesempatan jika di lain waktu Leon datang dengan foto yang lebih bagus lagi. Well, I wouldn't go that far. Tidak mau menyerah, maka saat malam hari Leon pun izin kepada Maya untuk keluar hunting foto sebentar dan berharap jika mungkin Leon akan menemukan foto yang bagus. Hingga tibalah Leon di sebuah stasiun bawah tanah di mana ia melihat sekumpulan preman yang sedang mengganggu seorang wanita, dan dengan gagah beraninya maka Leon pun mencoba untuk menghentikan kelakuan cabul si preman, yang mana Leon juga tidak lupa mengambil beberapa foto para preman mesum tersebut dan berhasil mengusir mereka. You okay? Sebagai ungkapan rasa terima kasih, maka wanita ini memberi sebuah ciuman kepada Leon dan langsung bergegas masuk ke dalam kereta, di mana Leon juga sempat memotret wajah si cewek sebagai kenang-kenangannya. Namun saat di tengah jalannya kereta dan keadaan sudah mulai sepi, tiba-tiba saja wanita ini didekati oleh seorang pria besar yang tanya hau eta teh saha dan langsung menghantam kepalanya dengan menggunakan sebuah palu sehingga bisa dipastikan jika wanita tersebut harus tewas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Leon yang lagi breakfast di kafe tempat Maya bekerja dibuat begitu terkejut saat melihat berita jika ada seorang wanita yang baru saja dikabarkan hilang, di mana Leon langsung teringat jika wanita itu tak lain adalah yang ditolong oleh Leon tadi malam. What? That's right when I shot her. That's the same girl, right? Mm-hmm. She's a model. Where are you going? Cops. Call you later. Di hari itu juga Leon langsung mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan seorang detektif bernama Lin, di mana Leon berniat untuk memberi informasi jika hilangnya wanita tersebut mungkin ada kaitannya dengan kejadian semalam. Akan tetapi Lin justru tidak percaya begitu saja dengan perkataan Leon dan menganggap jika bukti ini tidaklah cukup, di mana hal ini membuat Leon agak sedikit kecewa atas keputusan yang diambil oleh detektif Lim, di mana ini juga tidak sesuai dengan slogan mereka yang akan mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Untung aja kalau di negara kita nggak kayak gini, ya nggak sih? Well, I'm sure everything you need to know will be on that surveillance tape. Come up with an answer. Call me. Tidak mau ambil pusing, maka Leon pun membawa foto itu kepada Susan, yang mana Susan justru tertarik dengan foto tersebut dan akhirnya mau menerima Leon bekerja untuk menjadi fotografernya. And you'll be a part of it. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang menaiki kereta, di mana saat di tengah perbincangan, tiba-tiba saja ada seorang pria asing yang mendekati mereka, untuk kemudian si pria tersebut langsung menyerang dan membunuh mereka semua secara brutal, dan bismillah semoga nggak dolar kuning. Talk my wife in a bed. I think you're into it, actually. I think Randall? you were enjoy. She's been checking me out during the. Sementara itu, Leon yang sedang merayakan kebahagiaannya karena telah diterima bekerja di tempat Susan, meminta izin untuk pergi keluar dengan alasan ingin hunting foto lagi. Dan ketika Leon sedang duduk sambil mencari objek untuk difoto, maka saat itulah Leon melihat seorang pria yang mana Leon masih belum tahu kalau sebenarnya pria ini baru saja selesai membunuh orang. Sehingga dengan polosnya Leon justru mengikuti si pria tersebut dan mengambil beberapa fotonya sebagai objek.
Saat sadar jika dibuntuti, si pria ini justru hanya ngajedok dan tidak terlihat marah. Dimana saat itu juga Leon sempat melihat sebuah cincin yang digunakan oleh si pria ini. Dan kemudian si pria tersebut pergi begitu saja meninggalkan Leon. Setibanya di rumah, Leon mulai menyadari sesuatu ketika ia melihat foto terakhir si wanita yang hilang tadi, di mana dalam foto tersebut Leon melihat seorang pria menggunakan cincin yang sama dengan orang yang tadi malam ia temui dan merasa mungkin ini ada kaitannya. Hingga akhirnya Leon pun memutuskan untuk kembali mengikuti dan mulai mencari tahu tentang profil si pria, di mana Leon semakin curiga saat mengetahui jika pria ini ternyata bekerja sebagai kang jagal di pemotongan daging. Tidak mau kehilangan jejak, Leon pun menunggu si pria hingga pulang kerja dan kembali mengikutinya hingga tiba di stasiun kereta api. Namun otak Leon semakin traveling tatkala sesampainya di sana, si pria ini justru hanya ngajedok dan tidak berbuat apa-apa hingga stasiun mulai sepi. Dan saat si pria ini akan masuk ke dalam kereta, Leon yang ingin mengikuti harus tertahan oleh seorang petugas yang menganggap jika Leon ini nampak mencurigakan. Hingga akhirnya Leon pun terpaksa harus kehilangan jejak si pria tersebut. Pada lain waktu, si pria tadi akan kembali melancarkan aksinya, yang secara kebetulan pada saat itu ada seorang tentara, di mana si tentara tersebut sempat melakukan perlawanan hingga terjadilah duel sengit antara mereka berdua. Sang kondektur yang mendengar suara teriakan langsung bergegas mengambil pistol dan mendatangi asal suara. Namun ternyata... Ya, si kondektur bagong ini ternyata merupakan teman dari si pria jahat ini, di mana pada titik ini akhirnya kita bisa tahu jika si pria ini memiliki nama yaitu Mahogany. Namun di satu sisi timbul pertanyaan baru dalam benak kita, sekaligus semakin membuat penasaran tentang siapa mereka ini sebenarnya. I'm very disappointed in you, Mahogany. Clean up the mess. Kembali bersama Leon, di mana Leon yang semakin penasaran kembali mendatangi Mahogany di tempat kerjanya. Yang tanpa diduga-duga ternyata kehadiran Leon ini disadari oleh Mahogany sehingga membuat Leon harus lari untuk menyelamatkan diri. Setibanya di rumah, Leon mulai mengumpulkan informasi dan mulai menceritakan asumsinya ini kepada Maya, di mana Leon menganggap jika Mahogany adalah dalang di balik hilangnya semua orang di kota ini, yang mana argumen ini diperkuat dengan Mahogany yang notabene-nya adalah seorang kang jagal, sehingga membuat Mahogany dapat dengan mudah melenyapkan korban-korbannya tersebut. That's the way it works. And they never find the bodies because he takes them here. Akan tetapi argumen ini dibantah oleh Maya, di mana Maya menganggap jika Leon ini sudah terlalu berlebihan dalam memikirkan hal ini, hingga akhirnya mereka berdua pun harus bertengkar. No more night shoots. Untuk mendapatkan bukti, maka Leon pun harus memberanikan diri, di mana akhirnya Leon berhasil mengikuti Mahogany hingga ke dalam kereta. Saat kereta sudah mulai sepi, ternyata kecurigaan Leon selama ini benar, di mana dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Mahogany pada saat itu. Sumpah teh, adegan ini gua ngilu banget dah. Tanpa ragu, Leon pun langsung memotret semua kejadian ini. Akan tetapi, lagi-lagi Mahogany menyadari kehadiran Leon dan langsung mengejarnya, di mana pada momen ini, Leon yang tidak bisa lari kemana-mana dan akhirnya harus tertangkap. Tapi entah apa yang terjadi karena ternyata Leon masih hidup dan sudah berada di pabrik daging tempat Mahogany bekerja, di mana Leon yang kebingungan terus melangkahkan kakinya dan pulang untuk menemui Maya. Where have you been? Leon, what's the matter? Leon, you're scaring me. Leon, open the door.
Setibanya di rumah, Leon menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami, di mana ia mengaku baru saja mengikuti Mahogany dan telah mendapatkan bukti foto, namun sayangnya ia harus tertangkap dan kamera miliknya kini telah diambil Mahogany. Saw it. I took pictures. I followed them into the subway. Dan Leon juga merasa aneh karena saat ia ditangkap tadi, entah apa alasan Mahogany yang tidak membunuhnya dan justru membawa ia ke suatu tempat dan bertemu dengan sosok aneh. Maka dari sini bisa kita lihat juga jika sosok ini seperti monster yang cukup mengerikan. Station underneath the meat plant. Okay, I'm gonna call an ambulance, okay? I'm gonna fix it. Merasa kasihan kepada Leon, maka tanpa sepengetahuannya, Maya dan Jurgis mencoba untuk menyusup ke dalam kamar hotel tempat Mahogany tinggal, di mana saat mereka melihat Mahogany sudah pergi, mereka pun mulai melakukan penyusupan dan berhasil menemukan beberapa bukti, namun tanpa mereka sadari, ternyata Mahogany kembali ke kamarnya dan melihat Jurgis yang sedang mengambil kamera milik Leon, sehingga Mahogany pun harus membunuh Jurgis. Jurgis? Di hari yang sama, Maya langsung melaporkan kejadian ini kepada Detektif Lin jika Jurgis telah hilang di kamar hotel Mahogany, tapi lagi-lagi Detektif Lin menolak untuk melakukan investigasi terhadap laporan yang dilakukan Maya, di mana para pihak polisi yang datang ke sana tidak menemukan siapapun dan Maya malah dituduh telah melakukan pencurian terhadap barang milik Mahogany. He wants it back. It's a timetable. He's a butcher. Leon says that he slaughters people. Look, you've already admitted to breaking and entering, and you'll be arrested, Miss Jones. If you do not go back with me, I'm gonna go back with someone else. Kesal mendapat perlakuan seperti ini, maka Maya pun mengambil tindakan sendiri di mana ia bersiap untuk mendatangi Mahogany seorang diri. Namun tanpa diduga-duga, Detektif Lin datang menemuinya untuk memberitahu di mana lokasi Jurgis berada. He's on the train. 14th Street. Dari sini bisa kita lihat kalung yang dipakai oleh Lin ini terlihat sama seperti simbol cincin yang dipakai oleh Mahogany, sehingga bisa kita simpulkan jika Lin ternyata merupakan teman dari Mahogany, dan inilah alasannya kenapa saat Leon dan Maya melaporkan kejadian ini, Lin terlihat selalu enggan untuk menanggapinya. Ya karena Lin ini temannya Mahogany, bagong nggak tuh? First one after 2 o'clock. Di sisi lain, Leon juga menaruh dendam dan berusaha untuk menghentikan perbuatan Mahogany, dan ketika ia bersiap menunggu kereta lewat, Leon nampak begitu terkejut saat melihat Maya yang ternyata sudah ada di dalam kereta dan ingin menyelamatkan Jurgis. Tahu jika keadaan ini bisa membahayakan Maya, maka Leon pun berusaha untuk menghentikan langkah Maya dengan berlari mengejar kereta tersebut. Kembali bersama Maya yang kehadirannya sudah diketahui oleh Mahogany, di mana Maya langsung menembaki Mahogany. Namun karena Maya tidak terbiasa bermain Free Fire dan jarang push rank, maka dari itu semua tembakannya tersebut meleset hingga akhirnya Maya pun lebih memilih untuk kabur. Mahogany yang tidak tinggal diam melemparkan palu miliknya dan tepat mengenai tubuh Maya, di mana pada saat itu juga muncullah Leon yang berusaha menolong Maya sehingga terjadi duel sengit yang berhasil dimenangkan oleh Leon. Dan karena adegan ini terlalu ekstrim dan bisa mengakibatkan dolar kuning, maka gua harus men-skip beberapa adegan ini demi kebaikan kita bersama. Cuaks! Namun tidak lama kemudian kereta ini berhenti, di mana si kondektur ini tiba-tiba muncul dan memperingatkan mereka untuk menyingkir dari kereta ini. Please, step away from the meat. Dan kita akan dibuat terkejut saat melihat monster yang tiba-tiba saja muncul dan langsung dengan lahapnya memakan semua mayat-mayat tersebut. Dikira sudah aman, ternyata Mahogany yang masih hidup tiba-tiba muncul dari belakang Maya, di mana Leon dan Mahogany harus kembali berduel. Welcome.
Dan apakah kalian pikir ini sudah berakhir? Oh, tentu tidak, Ferguson. Karena si kondektor kereta yang tadi tiba-tiba menghampiri Leon dan menarik lidahnya untuk kemudian ia memakannya, di mana si kondektor ini akhirnya menjelaskan jika apa yang Mahogany lakukan selama ini adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di dunia ini, di mana ia memang sengaja membunuh para korbannya untuk kemudian jasad mereka ini akan diberikan kepada monster-monster yang kelaparan, sehingga monster-monster ini tetap berada di bawah tanah dan tidak naik ke atas untuk membuat kekacauan. Dan karena Leon telah membunuh Mahogany, maka kini giliran Leon lah yang harus melayani mereka dan memberi makan monster-monster tersebut dengan cara yang sama, dimana untuk memastikan Leon mau melakukan ini, maka si kondektor ini pun membunuh Maya dan memberi jantung Maya kepada Leon sebagai tanda jadi jika Leon kini telah bekerja bersama mereka. Now serve, as we all do. Trade opportunities and meetings are scheduled with local business leaders. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan dalam film ini gue betul-betul nggak nyangka kalau ternyata apa yang Mahogany lakukan selama ini didasari dengan alasan untuk memberi makan pada monster-monster laknat ini. Yang awalnya gue kira kalau Mahogany ini ya memang psikopat kayak biasanya gitu. Nggak taunya dia cuma pelayan toh. Yang mana tujuannya ini sebenarnya sih baik karena bikin monster-monster ini jadi nggak rusuh dan nggak bikin onar di dunia manusia. Tapi ya nggak gini juga kali caranya. Kenapa itu monster-monster nggak dibunuh aja biar mereka nggak capek-capek harus dikasih makan daripada harus melayani mereka dengan cara seperti ini? Dasar film bagong. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan gua juga mohon maaf apabila gua ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta gua juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. See you in the next video. Bye bye.